Halo semua. Kali ini saya sedang berada di Mimiti World Inspired Kindergarten juga Playgroup. Jadi bagian dari mentoring tahun ini, dan kebetulan berada di tempat yang indah ini, saya memiliki kesempatan untuk berbagi sedikit apa yang bisa saya bagi. Sekali lagi, kali ini saya ingin berbagi bagian dari yang esensial, dari bagian esensial dari pendidikan Waldorf untuk pendidikan anak usia dini. Kali ini saya ingin bicara tentang love and warmth, jadi cinta dan kehangatan gitu. Kok topik ini ya? Ini topik memang bagian dari esensi pendidikan Waldorf usia dini tersebut. Karena sebelumnya saya berbicara tentang care for the environment and nourishment for the senses. Oh ya, yang kemarin tuh saya lupa nyebutin, tentu saja segala lingkungan yang kita usahakan untuk anak-anak bisa mengalami atau bisa berada di sana dan terawat, itu adalah lower senses sebagai pertimbangannya, atau senses-senses yang lainnya gitu. Jadi apakah si anak bisa bermain dengan tanah, misalnya pasir, daun-daun yang indah, ranting-ranting, apakah mereka bisa bermain di alam ataupun di dalam. Jadi apakah lalu kebutuhan mereka untuk makan dan minum, untuk dilindungi, merasa aman, itu bisa kita sediakan baik sebagai guru maupun orang tua. Nah, kali ini nyambung ke topik love and warmth. Kenapa sih atau bagaimana hal tersebut terhubung dengan pendidikan gitu. Nah, kalau dari apa yang saya usahakan sebagai guru dan juga usahakan sebagai orang tua gitu, bahkan usahakan sebagai diri saya dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Cinta dan kehangatan itu kalau ditilik dari katanya tentu saja kayaknya wah gitu. Terus pertanyaannya adalah apa dan bagaimana gitu pastinya. Kalau saya pribadi sih, kita mulai dari dalam diri sendiri dulu mungkin ya. Apakah saya dalam fase yang baik, apakah saya sudah dealing dengan diri saya sebelum menyambut anak-anak di sekolah pada khususnya, karena kan mereka nggak 1-2 gitu, tapi satu grup. Juga bagaimana saya mempersiapkan kelas, bagaimana saya menghadapi tantangan saya dan bertemu orang lain gitu. Jadi persiapan diri untuk menyambut anak-anak itu bagaimana kita bisa menjadi orang yang hangat untuk bisa memberikan atau membawakan diri kita dengan cinta tersebut gitu. Kembali kepada tugas kita yang sangat mendasar sebagai guru anak-anak usia dini gitu mungkin ya, karena mereka memang sangat sensitif atau lebih sensitif terhadap apa yang terjadi dan juga orang-orang di sekitarnya. Terus gimana, apa yang bisa dilakukan? Jadi kalau saya sendiri sih memastikan dulu bagaimana keadaan saya saat itu atau hari itu atau pagi itu gitu,
atau mungkin bagaimana keadaan saya sebelum pulang ke rumah gitu, misalnya ketemu dengan keluarga, atau sebaliknya ketika mau berangkat ke sekolah untuk bertemu anak-anak murid di kelas, dan juga orang tuanya, rekan kerja, dan lain-lain. Dari sana saya rasa ketika kita menyadari dan mengusahakan bahwa anak-anak berhak untuk merasa dicintai atau melihat kita melakukan sesuatu dengan cinta, misalnya tidak gerasa gerusu, hanya sekedar misalnya kalau mereka minta tolong terus kita tolong tapi dengan cemberut atau dengan hati yang ngedumel gitu kan, itu adalah hal yang tidak mereka perlukan. Yang mereka perlukan adalah ya kita menjadi diri kita sendiri, tapi juga disertai dengan cinta dan kehangatan yang mereka berhak dapatkan gitu. Karena tanpa dengan kata-kata atau ketersediaan segala sesuatu yang ada sekitar mereka itu mereka sudah rasakan gitu sih. Apakah lalu kita memperhatikan mereka, apakah mereka kadang kalau misalnya ada anak baru gitu belum punya hubungan yang cukup dekat dengan guru, tapi dengan cinta dan kehangatan yang kita miliki, mereka akan merasa jauh lebih aman gitu. Jadi tanpa verbal, tanpa apa, jadi mereka bisa terus tiba-tiba minta tolong gitu. Kehangatan tentu saja kalau secara fisik dengan apa yang terlihat, misalnya kalau lagi habis main, anak-anak main basah-basahan, dingin, main air atau musim hujan, tentu saja kita memberi kehangatan untuk fisik mereka, misalnya kasih minyak pijat-pijat biar hangat, kakinya apakah dingin atau apakah sedang panas kan gitu, kita cek apa si anak ini gimana. Kasih selimut misalnya kalau lagi angin kencang atau hujan deras, itu kan kehangatan memang sama, cuman lebih ke dirasakan ke badannya atau ke fisiknya. Nah, kehangatan yang di sini mungkin bisa dipastikan bahwa kehangatan ini adalah kehangatan jiwa dari orang dewasa yang berada di sekitar anak-anak gitu. Nah, di sini disampaikan dari artikel WECAN, itu World of Early Childhood Association of North America. Ini salah satunya. Children who live in an atmosphere of love and warmth and who have around them truly good example to imitate are living in their proper element. Gitu. Jadi anak-anak yang hidup atau tinggal di lingkungan yang penuh cinta dan kehangatan, dan juga yang memiliki orang-orang di sekitar mereka itu sebagai orang yang benar-benar layak ditiru gitu. Itu pada dasarnya hidup di lingkungan mereka yang proper atau layak atau pantas gitu. Kalau saya pribadi sih bisa aja misalnya halo selamat pagi misalnya kayak gitu, tapi dalam hati masih menyimpan rasa jengkel atau ngedumel atau hal-hal yang lainnya, itu ya itu adalah sesuatu yang kurang tepat gitu. Jadi kehangatan yang dimaksud kalau menurut telah saya itu yang benar-benar ada di dalam diri kita, yang kita usahakan, kita kembangkan gitu, benar-benar memberikan kualitas dari jiwa kita yang dengan cinta gitu, dengan kehangatan. Jadi terlepas dari apakah mereka dengar, apakah mereka
dapatkan dari sentuhan dan lain-lain. Tapi menurut saya sentuhan juga misalnya bisa aja kita misalnya gendong misalnya anak atau bantu gitu atau tuntun, tapi tanpanya disertai kehangatan dari jiwa itu, saya yakin mereka akan merasakannya gitu. Kalau 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 ambil contoh kasus gitu kan ya, anak-anak yang masih membutuhkan pegangan tangan ketika berjalan di pematang sawah yang kecil misalnya kayak gitu, akan sangat berbeda ketika kita menggenggam tangan anak itu, atau mungkin anak-anak itu bisa dua kalau untuk saya yang kecil-kecil, terutama lebih kecil, akan sangat berbeda ketika disertai dengan kehangatan daripada tanpa kehangatan gitu ya. Agak susah sih sebenarnya, tapi mungkin bisa saya garis bawahi bahwa kita benar-benar harus memeriksa. Kalau saya suka memakai term memeriksa diri saya, check-in diri saya sendiri. Apakah saya memiliki kehangatan tersebut? Apakah saya memiliki cinta kepada anak tersebut, atau cinta kepada rekan-rekan kerja di dalam kelas, terutama kepada orang tua mereka gitu kan. Mungkin lebih gampang kalau kita mengatakan dan melakukan segala sesuatu yang disertai dengan cinta dan kehangatan kepada anak-anak yang notabene kan lucu gitu kan ya, lucu, menggemaskan gitu kan, innocent. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita bisa mencintai atau menyambut orang tua yang menghadirkan anak-anak yang kita cintai itu di bumi ini gitu sih. Saya suka ngecek. Kadang-kadang ya pasti sebagai manusia bisa kesal juga, cuman kan kembali lagi diingatkan bahwa anak-anak yang ada di sekitar kita itu ya, kecuali anak sendiri ya ya hadir karena orang tua mereka gitu. Terus gimana hubungan antar orang dewasa yang berada di sekitar anak-anak gitu kan? Contoh terdekat adalah guru dengan rekan guru yang ada di kelas gitu, dan atau lingkungan lebih besar. Bagaimana anak-anak itu mendapatkan manfaat dari hubungan dua atau lebih orang dewasa yang memiliki kehangatan gitu kan? Pada dasarnya kalau kita sebagai orang dewasa gitu, yang kita usahakan lah, iya, kita tidak selalu harus setuju pada satu hal gitu, pada nilai-nilai yang ada di dalam diri kita masing-masing, tapi bukan berarti kita secara ugal-ugalan menumpahkannya gitu secara sembarangan ketika kita membersamai anak-anak gitu sih kalau menurut saya. Jadi ketika kita menemani anak-anak misalnya sebagai dua orang guru di kelas, ya kita dalam posisi yang bergandengan tangan gitu. Kalau misalnya dibayangin, saya suka juga nih membayanginnya bahwa dua orang dewasa atau mungkin tiga orang dewasa atau banyak orang dewasa bergandengan tangan dengan segala kehangatan gitu, dengan segala nilai-nilai baik yang dipercayai dan ingin dilakukan atau diberikan kepada anak-anak yang berada di tengah lingkaran tersebut gitu. Kalau saya di kelas dengan satu rekan kerja saya, ya saya dan beliau ya berpegangan tangan gitu, kayak kalau dibayangin malah jadi besar gitu. Jadi anak-anak berapapun jumlahnya, bisa belasan gitu atau berapa, di dalam lingkaran tangan kami berdua gitu. Jadi mereka bisa dibayangin ya dalam lingkaran dua orang dewasa yang berpegangan tangan gitu. Kalau dibayangin dan diusahakan ya memang ya sangat indah gitu. Jadi
anak-anak ini bisa merasakan atau mungkin ya sesekali melihat, karena kalau misalnya dua gurunya gitu berbicara dengan segala kehangatan, jelas, dengan emosi yang tepat. Begitu sih kalau menurut saya. Ya, dengan segala tantangannya tentu saja akan berbeda setiap hari dan berbeda setiap orang, tapi ini adalah hal yang esensial gitu, sangat penting. Esensinya ketika menjadi orang dewasa yang menemani anak-anak atau di dalam pendidikan wodok untuk anak usia dini pada khususnya. Gitu sih. Kebayang ya kalau kita berinteraksi gitu sebagai orang dewasa dalam segala kehangatan gitu, anak-anak akan merasakan manfaatnya walaupun tidak harus dipikirkan gitu. Mereka akan secara natural menyerap hal tersebut, bahwa kehangatan itu ada di lingkungan mereka dan itu menyehatkan. Iya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lain waktu.